kalian ini tanda tangannya di atas materai. Serius banget. Artinya benar-benar bukan main-main ini ya. Dia itu melakukan tanda tangan, membuat surat pernyataan itu bukan main-main. Benar-benar tuh seluruh pikiran dan hati nuraninya menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Maka berani apapun taruhannya. Karena masyarakat itu kalau berbicara agama, dia akan memberikan penuh dirinya, bahkan nyawanya. Jangan sampai kekeliruan dianggap sebagai kebenaran. Dan ini terjadi. Dan ini ada. Fakta dan buktinya ada. Masih terjadi sampai hari ini. Punya pemahaman seolah benar padahal salah. Vaksin itu sudah dihalalkan oleh bahkan MUI. Vaksin itu tuh sudah ada stempel label halalnya. Kemudian ada masyarakat yang mengatakan tidak sesuai dengan akidah yang kami miliki, yang saya miliki. Apa urusannya vaksin dengan akidah? Ini kan sangat tidak nyambung gitu loh. Ini masalah ideologi. Menganggap bahwa semua apa yang diputuskan bahkan oleh MUI karena berkaitan dengan negara adalah salah. Kenapa? Karena ya mungkin negaranya juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka yang dikeluarkannya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Maka ketika bertentangan dengan syariat Islam, wajib hukumnya untuk ditolak. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya mendapatkan informasi, mendapatkan surat yang ditandatangani di atas materai, surat pernyataan. Ini sangat menarik. Saya akan bahas ini lebih jauh karena ini sangat penting sekali, karena ada seseorang ya yang mengaitkan antara vaksinasi dengan akidah. Apa hubungannya? Ini kan sangat akan mengganggu sekali kalau misal benar-benar pemahaman ini masih merajalela di Republik ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini saya samarkan ya, disamarkan, umur 42 tahun, alamat instansi disamarkan juga ya. Tapi ini valid. Ini saya pastikan ini valid. Bukan ngada-ngada gitu loh, bahwa benar-benar ada orang yang melakukan hal ini. Ada seorang bahkan guru ya ini, menurut informasi. Dengan ini menyatakan keberatan untuk divaksin COVID-19 dengan alasan karena tidak sesuai dengan akidah yang saya yakini. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Cikaso 8 Juni 2021. Yang membuat pernyataan disamarkan namanya, tanda tangan di atas materai. Ini Cikaso ini perlu diketahui, ini berada di Kecamatan Banyaranyar, Kabupaten Ciamis. Ya. Ada orang yang melakukan hal ini. Dan kebetulan saya juga tinggal di Ciamis. Informasi ini sangat valid. Yang menjadi poin penting adalah, biarkan ini saya kira hanya korban ya. Orang-orang yang tidak mau divaksin dan kemudian menyangkutkan dengan akidah itu korban pemahaman keliru tentang agama. Tidak 100% menyalahkan itu. Yang saya telisik, yang saya perhatikan, siapa orang yang menyebarkan pemahaman ini. Ya, siapa orang yang menyebarkan pemahaman ini? Ada sekelompok orang, kita tahulah, yang hari ini masih lang-lang buana di Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dia selalu menebarkan kebencian, provokasi, hoax kepada negara ini. Kebencian yang dia berikan. Bagaimana mungkin haji itu belum diputuskan oleh Saudi Arabia, di Indonesia sudah ribut. Coba bayangkan. Haji itu belum diputuskan oleh Saudi. Misalnya saya contoh nih.
kasih contoh biar jelas, belum diputuskan di Saudi. Berapa puluh orang yang kemudian berceramah memprovokasi masyarakat. Dana haji dipakai untuk infrastruktur. Dana haji, wah. Padahal jelas alasan menag itu, ya, alasan negara tidak memberangkatkan jamaah haji karena COVID. Dan kita kemudian tunggu hasilnya. Kalau Saudi mengatakan gini, misalnya, kalau Saudi mengatakan saya buka untuk jamaah haji selebar-lebarnya, mau dari negara apapun, mau dari negara manapun. Kalau sudah ada pernyataan dari Saudi seperti itu, baru saya kira umat Islam Indonesia silahkan marah. Kenapa marah? Karena jelas alasannya. Saudi membuka ruang bebas untuk siapapun boleh masuk ke sana, berangkat haji, sementara Indonesia yang mayoritas Islam oleh pemerintahnya disuruh diam, gak boleh berangkat. Itu baru, ya, baru kalau sudah ada keputusan haji seperti itu, pemerintah tidak memberangkatkan, baru kita kecam sama-sama. Dan saya kira semua umat Islam juga akan mengecam, bukan hanya kelompok, sebagian kelompok lah ya, bukan. Baru akan dikecam tuh. Ini kan keputusannya juga belum benar, belum jelas informasi yang palingnya, sudah banyak sekali yang membuat sehingga kemudian kegaduhan yang dirasa. Pertanyaan saya, kenapa kegaduhan ini hadir gitu loh? Kebanyakan atas nama agama lagi. Kenapa? Kenapa kegaduhan ini ada? Kita tahu dulu ketika Presiden Jokowi membubarkan ormas terlarang di Indonesia, salah satunya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah membubarkan HTI. HTI dicap sebagai organisasi terlarang oleh negara ini karena jelas berpemahaman yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang berpemahaman tidak sesuai dengan NKRI dan kebinekaan. Jelas tuh. Berapa puluh pentolan HTI atau para tokoh HTI yang mentogut-togutkan negara ini, yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita, bukan hanya oleh tokoh orang nasionalis, tetapi juga oleh tokoh agamis. Artinya sudah kita finalkan bahwa Pancasila, NKRI itu satu alur dengan apa yang diharapkan oleh ajaran agama Islam khususnya. Ada orang-orang seperti itu, dibubarkan organisasinya, orangnya dibiarkan. Satu kali lagi, dibubarkan organisasinya, orangnya dibiarkan. Sampai hari ini. Maka selama orang-orang para tokoh-tokoh itu berbicara seenak dewek dan pemerintah tidak kemudian berupaya untuk mengkanternya, untuk menangkapnya yang suka melakukan provokasi, maka selama itu pula kegaduhan akan dirasa. Maka selama itu pula kegaduhan akan dirasa. Kita contohlah Malaysia. Bagaimana di Malaysia ketika ada keputusan tidak memberangkatkan haji, santai-santai saja kok, kalem-kalem saja, nggak ribut seperti di Indonesia. Kenapa di sana santai dan kalem? Karena pemimpinnya sudah diciduk. Pemimpinnya diambil langsung. Karena menyebarkan ideologi yang jelas dilarang oleh kurang lebih 20 negara di dunia. HTI itu tuh, khilafah itu tuh, bukan hanya di Indonesia loh ya. HTI kalau di Malaysia itu HT ya, Hizbut Tahrir. Di Indonesia HTI. Bukan hanya di Indonesia, ini perlu dipahamkan kepada saudara sekalian. Bukan hanya di Indonesia, organisasi mereka dilarang, ideologi mereka dilarang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di 20 negara yang ada di dunia. Jelas-jelas menyimpang dari ideologi, bahkan ideologi agama. Mengatasnamakannya agama, bungkusannya agama. Tetapi praktek-prakteknya sangat menyimpang dari keagamaan. Begitu bos. Maka orang yang melakukan
tanda tangan ini, melakukan pernyataan ini adalah korban dari ceramah, pemahaman, ideologi, semacam itu saya kira. Karena masyarakat itu kalau berbicara agama, dia akan memberikan penuh dirinya, bahkan nyawanya. Kalau berbicara agama, masyarakat tuh, yang Islam ya khususnya, akan memberikan penuh. Ya, orang awam itu kalau diberikan pemahaman, ya, memberikan pemahaman agama, itu dia akan praktekkan sepenuhnya 100%. Karena anggapannya adalah kebenaran. Ini poin penting. Jangan sampai kekeliruan dianggap sebagai kebenaran. Dan ini terjadi. Dan ini ada. Fakta dan buktinya ada. Masih terjadi sampai hari ini. Punya pemahaman seolah benar padahal salah. Vaksin itu sudah dihalalkan oleh bahkan MUI. Vaksin itu tuh sudah ada stempel label halalnya. Kemudian ada masyarakat yang mengatakan tidak sesuai dengan akidah yang kami miliki, yang saya miliki. Apa urusannya vaksin dengan akidah? Ini kan sangat tidak nyambung gitu loh. Aduh, mending kalau tidak mau divaksin alasannya itu karena sakit atau karena apa gitu loh yang rasional. Ini kan tidak mau divaksin karena bertentangan dengan akidah. Ini bukan hanya kemudian masalah biasa saya kira. Ini masalah ideologi yang masih dibiarkan berkembang biak di Indonesia. Ini masalah ideologi. Menganggap bahwa semua apa yang diputuskan bahkan oleh MUI karena berkaitan dengan negara adalah salah. Kenapa? Karena ya mungkin negaranya juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka yang dikeluarkannya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Maka ketika bertentangan dengan syariat Islam, wajib hukumnya untuk ditolak. Kan itu narasinya, bos. Dan ini yang sangat berbahaya. Oke, satu kali lagi saya tidak benar-benar menyalahkan, meskipun ya yang kemudian tanda tangan di sini juga ya kurang cermat juga. Apa dia yang kemudian menjadikan alasannya bertentangan dengan akidah segala rupa? Apakah kemudian ketika Anda divaksin menjadi murtad, menjadi tidak sholat, menjadi apa gitu loh? Divaksin saja kok. Berupaya untuk menjadi sehat. Vaksin itu kan gitu. Dan itu pun dianjurkan oleh agama Islam bahkan. Apakah agama Islam ajarannya melarang orang untuk menjaga diri dari penyakit? Enggak. Agama Islam itu sangat mengajarkan untuk menjaga diri dari apapun saja yang akan membuat kita sakit, termasuk dari virus corona. Ini pelajaran sangat penting sekali. Satu kali lagi saya katakan, terkhusus kepada pemerintah nih ya, karena saya pun geli. Kenapa tidak diciduk saja orang-orang yang selalu melakukan provokasi atas nama agama? Jangan sampai kemudian seolah kita dibenturkan di bawah. Saya umat Islam, yang saya kritik juga umat Islam, ya. Bukan karena saya benci Islamnya, tapi karena praktek keagamaan yang dilakukan oleh orang itu yang dikritik itu. Termasuk salah satunya ini. Kenapa dikaitkan dengan akidah juga? Ini penting ya, kalian ini tanda tangannya di atas materai. Serius banget. Artinya benar-benar bukan main-main ini ya. Dia itu melakukan tanda tangan, membuat surat pernyataan itu bukan main-main. Benar-benar tuh seluruh pikiran dan hati nuraninya menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Maka berani apapun taruhannya. Gitu. Ya, itulah orang yang melakukan sesuatu atas nama agama. Akan rela. Mau bagaimana tidak rela? Ada kok orang yang menghancurkan dirinya. Bayangkan ada orang kok yang berani meledakkan dirinya atas nama agama. Bahaya tidak? Bahaya. Pemahaman doktrin seperti itu kan sangat berbahaya. Di mana ajaran Islam yang mengharuskan kita membunuh diri kita sendiri atas nama agama? Hanya orang-orang yang punya pemahaman sangat keliru, menganggap dunia ini sudah sangat kacau. Negara ini dipimpin oleh orang-orang yang sehingga harus memerlukan jihad.
dan mengorbankan diri adalah bagian daripada jihad. Dan ketika saya mati, maka langsung akan disambut oleh berapa puluh bidadari. Kan itu anggapan bayangannya. Sadar gak orang yang meledakkan diri sambil tertawa? Itu atas nama apa? Gak mungkin atas nama uang, gak mungkin atas nama jabatan, gak mungkin atas nama apapun yang ada di dunia ini, gak mungkin. Karena urusannya sudah nyawa, karena urusannya sudah mati. Maka hanya satu yang memungkinkan orang berani meledakkan diri sambil tertawa, itu atas nama agama, atas nama keyakinan. Berbahaya, bos. Ini saya ngomong panjang lebar karena urusan tanda tangan ini mengaitkan dengan akidah. Karena ini poin pentingnya. Selama mereka masih berkeliaran menyebarkan ideologi yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI, selama itu pula kegaduhan akan dirasa. Bahkan kegaduhan ini seringkali atas nama agama, dan ini yang membuat saya kira saya pun bersuara, kenapa harus atas nama agama? Begitu, bos, ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari pikiran keliru tentang agama, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.